Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Pada pertemuan kedua ini pengkuliahan online itu yang akan disampaikan adalah tentang berbicara tentang kedudukan alam, manusia dan ilmu pengetahuan dalam kerangka mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, kenapa dalam materi itu filsafat pendidikan Islam itu harus ada materi berbicara tentang alam manusia dan ilmu pengetahuan? Karena pada dasarnya adalah bahwa yang dibicarakan dalam pendidikan itu adalah antara manusia dengan manusia dan berbicara tentang alam. Nah, selain daripada itu juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi ketiga komponen ini itu harus didalami terlebih dahulu dari sudut pandang filsafat. Nah, artinya bahwa sebelum ada munculnya pemikiran filsafat pendidikan, maka kita harus analisis dulu dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi berkaitan dengan kedudukan alam, manusia dan ilmu pengetahuan. Nah, eh, ada beberapa hal yang mungkin juga harus kita bicarakan dalam berbicara tentang kedudukan alam, manusia dan ilmu. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang berbicara tentang ketauhidan, ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, yang mana tauhid rububiyah itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah dalam tiga perkara, yaitu berbicara tentang penciptaannya, berbicara tentang kekuasaannya, dan berbicara tentang pengaturannya. Nah, ketiga komponen ini itu ada konten tertentu, yaitu berbicara ciptaannya, dan itulah yang disebut dengan alam. Maka sebetulnya kenapa kita ketika kita memikirkan tentang alam, itu harusnya adalah bagaimana kita di situ lahir menjadi proses mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi berbicara tentang memikirkan alam, maka di situ lahir juga bahwa kita menyadari akan kekuasaan Allah, kita menyadari bahwa ada yang mengatur di situ. Dan disitulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Artinya mengesahkan Allah dari tiga komponen penciptaan, kekuasaan, dan pengaturannya. Nah, ketika definisi alam itu sendiri itu adalah yang disebut dengan selain daripada Allah, dalam kitab Tijan Darori itu dijelaskan seperti itu, bahwa alam itu adalah didefinisikan sebagai segala sesuatu selain daripada Allah, itu adalah alam. Nah, maka pada dasarnya adalah ketika kita berbicara alam, maka kita gali dulu dalam sejarah filsafat awal mula dari mulai Yunani kuno, Romawi kuno dan lain sebagainya, itu sudah mulai membicarakan tentang alam. Dari bahan apa alam ini diciptakan? Ada yang menjawab alam ini diciptakan dari api, ada yang menjawab alam ini diciptakan dari tanah, ada menjawab alam ini diciptakan dari air dan lain sebagainya. Nah, itu bermunculan memahami tentang alam ini terbuat dari bahan apa, dasar bahannya apa dan lain sebagainya. Nah, disitulah awal mula lahirnya berfilsafat. Nah, artinya bahwa keingintahuan manusia itu pada dasarnya ada melahirkan filsafat. Maka filsafat itu landasannya ada dua hal. Satu adalah rasa ingin tahu dalam diri manusia, memiliki rasa ingin tahu dalam diri manusia. Yang kedua adalah rasa ragu-ragu. Rasa ingin tahu itu adalah yang membentuk pengetahuan, dan ragu-ragu akan membentuk kepastian. Itulah ketika kita berbicara filsafat. Nah, lalu kemudian ketika berbicara alam semesta, maka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam semesta itu adalah guru bagi manusia, sesuatu yang bisa kita pelajari. Maka seorang tokoh pendidikan berkata bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, alam semesta ini, maka dalam Islam itu ada kata takorub, gitu, ada kata tadabur alam, gitu, memikirkan tentang alam, kekuasaan Allah dan lain sebagainya, sehingga kita menyadari bahwa sungguh kecil makhluk ini, tidak banyak 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 yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah bersyukur dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika kita mendeskripsikan alam, memahami tentang alam, memikirkan tentang alam, harusnya seyogianya kita memahami bahwa kita semua memiliki kewajiban untuk belajar tentang sikap alam yang senantiasa tunduk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kita sendiri ketika ditanya bahwa tujuan penciptaan manusia sesuai dengan ayat Al-Qur'an,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka seharusnya manusia memiliki pemahaman bahwa ketika kita melihat alam yang begitu tunduk pada hukum-hukum Allah, seharusnya manusia juga memiliki pemahaman yang sama bahwa manusia pun harus tunduk pada hukum-hukum Allah, dan karena pada dasarnya adalah manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah perspektif filsafat pendidikan Islam ketika berbicara tentang alam, bahwa alam itu bisa jadi guru bagi kita, alam itu bisa jadi pelajaran bagi kita, alam itu bisa jadi sesuatu yang bisa kita pelajari, dan alam itu bisa menjadikan nasihat bagi kita sendiri. Maka lahirlah dalam Islam yaitu kata tadabur alam dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itulah dalam dunia pendidikan yang kita pelajari adalah tentang alam sesungguhnya. Yang ketika berbicara antara hubungan manusia dengan manusia lainnya, antara guru dengan siswa itu manusia dengan manusia, dan yang dipelajarinya adalah tentang alam, segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang selain daripada Allah, maka sebetulnya alam ini adalah salah satu konten materi dari pendidikan itu sendiri. Namun dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, harusnya konten materi dalam berbicara tentang alam semesta ini seyogianya harus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pemahaman bahwa alam ini haruslah dipahami dalam proses mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya adalah karena posisi manusia itu sendiri itu ada 3 hal dalam Al-Quran. Yang pertama adalah abdi, yang disebut dengan orang yang melakukan pengabdian, orang yang beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang disebut dengan khalifatul fil ar, pemimpin di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah imarah fil ar, artinya adalah memelihara bumi ini. Jadi tugas manusia itu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu ada 3 komponen. Satu adalah melakukan pengabdian pada Tuhannya, melakukan ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua adalah bagaimana dia menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang bahwa malaikat pernah bertanya kepada kepada Allah bahwa, ya Allah, apakah Engkau akan jadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, sedangkan manusia adalah makhluk yang senantiasa melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu Allah menjawab bahwa Allah yang maha tahu atas segalanya. Jadi sebetulnya dari pertanyaan malaikat itu terlahir dua tugas manusia. Dua tugas manusia sebagai khalifah itu adalah satu, tidak melakukan kerusakan, dan kedua adalah tidak melakukan pertumpahan darah atau selalu melakukan perdamaian. Jadi sebetulnya paradigma berpikir kita itu di situ. Oh, berarti yang namanya khalifah fil ar itu memiliki tugas 2 hal, yaitu tidak melakukan kerusakan, dan yang kedua adalah tidak melakukan pertumpahan darah. Lalu kemudian yang ketiga adalah imarah fil ar, memakmurkan bumi, memelihara bumi ini, memakmurkan bumi ini. Kita tidak senantiasa hanya menikmati bumi ini, tapi juga harus memakmurkan bumi ini. Kebanyakan orang pada dasarnya adalah ketika lupa akan kenikmatan dunia ini, sehingga dia lupa akan memakmurkan bumi ini. Yang dia lakukan hanyalah sebatas menikmati bumi ini. Padahal harusnya adalah ada hal lain, yaitu adalah imarah fil ar, memakmurkan bumi ini. Nah, itulah tugas manusia di bumi. Yang pertama adalah abdi, yang kedua adalah khalifatul fil ar, yang ketiga adalah imarah fil ar. Sehingga kemudian dalam diri manusia itu ada beberapa hal yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah ada akal. Yang kedua adalah ruhani, yang ketiga adalah jasmani. Nah, ini adalah bagaimana proses kalau dalam bukunya Ahmad Tafsir, dalam buku Filsafat Pendidikan Islami, menjelaskan bagaimana pendidikan Islam itu adalah proses memanusiakan manusia. Yang dididik bukan hanya jasmaninya. Ketika berbicara olahraga, berbicara keterampilan, itu hanya jasmani saja yang dididik. Yang dari segi fisiknya saja. Juga bukan hanya sebatas faktor kognitif saja, memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa. Namun juga yang harus dipahami ada ruhani di situ. Maka sebetulnya adalah pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu haruslah membangun pendidikan itu pada 3 komponen itu. Tidak hanya pengetahuan yang berupa akal, tidak hanya fisik, keterampilan yang berupa fisik jasmani, tapi juga ada ruhani di situ. Ketiganya tidak bisa terlepaskan dalam dunia pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam memiliki tujuan bagaimana membangun
memanusiakan manusia, bukan hanya mendidik otak dan fisik, tapi juga mendidik rohaninya juga. Nah, sehingga kemudian dalam apa namanya, dalam pengetahuan kita itu lahirlah dalam sejarahnya dari tahun 1980 lahir yang namanya IQ, Intelligence Question. Kemudian tahun 87 itu lahir namanya EQ, Emotional Question, atau apa namanya, Emotional Intelligence itu. Atau misalnya sekarang tahun 97 lahir juga Dana Zohar itu mencetuskan namanya Social Intelligence. Artinya, ketika berbicara awal tahun 80, orang berpikir bahwa yang harus dimasukkan dalam diri manusia dalam pendidikan itu hanya IQ-nya saja, intelektualnya saja, akalnya saja yang diisi. Tapi ternyata lahirlah emotional question, lahirlah spiritual question, itu membangun bagaimana manusia itu yang dibutuhkan. Salah satunya juga yang banyak dilupakan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan rohaninya. Nah, disitulah paradigma berpikir filsafat pendidikan Islam. Ketika misalnya teman-teman memahami bahwa anak-anak ketika sekolah memahami bahwa pendidikan rohani itu hanya tugas seorang guru PAI, itu salah besar. Karena semua guru seharusnya adalah memiliki kewajiban yang sama, tidak hanya mendidik anaknya keterampilan, tidak hanya mendidik anaknya diisi faktor kognitif dalam akalnya, tapi juga ada faktor rohani di situ yang harus dibangun dalam apa namanya, dalam paradigma berpikir pendidikan yang benar, perspektif filsafat pendidikan Islam. Maka sebetulnya ketika awal-awal tahun 80 orang mengeluh-elukan yang namanya rasional, mengeluh-elukan lahirnya yang namanya intellectual question. Tapi pada saat itu yang dipikirkan hanyalah prestasi akademik, pikiran yang lebih rasional, hanya itu yang dibangun. Tapi dia tidak dibangun bagaimana pikiran yang rasional, bagaimana prestasi akademik, tapi juga manusia bisa bersosialisasi menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kemampuan public speaking menjadi seorang pemimpin yang mumpuni dan lain sebagainya. Harusnya itu juga dibangun. Maka tahun 80 hanya dibangun tentang intellectual question, kemudian tahun 87 lahirlah yang disebut dengan emotional question. Yang itu dibangun bagaimana orang bukan hanya pintar tapi juga dia bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan public speaking yang baik dan lain sebagainya. Artinya, emotional question di situ adalah proses bagaimana kemampuan mengendalikan diri sendiri, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin diri dan lingkungannya sekitar. Itu juga penting, tidak hanya pada faktor-faktor yang bersifatnya intelektual, tidak hanya faktor-faktor kognitif, tapi juga ada hal lain di situ yang disebut emotional question yang juga harus dibangun. Nah, yang ketiga lahir tahun 97 itu adalah spiritual question. Spiritual question ini lebih fleksibel karena memiliki yang disebut manusia yang fleksibel, manusia yang memiliki self-awareness, kemudian sering mempertanyakan hal mendasar seperti dari mana asal manusia dan lain sebagainya. Itu sungguhnya adalah bagaimana kemampuan jiwa untuk membangun dirinya melalui kegiatan positif, sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya makna yang terkandung di luarnya saja, tapi dalam-dalamnya juga harus dimaknai oleh dia, sehingga ketika menyelesaikan masalah, dia akan melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari bungkusnya saja, tapi juga dari dalamnya juga. Apa esensi dari sebuah masalah tersebut dan lain sebagainya. Sehingga yang lahir adalah kebenaran itu lahir dari ilmu, dan ilmu itu bisa lahir dari berbagai hal. Bisa jadi ilmu itu lahir dari penginderaan atau pengalaman yang disebut dengan teori kebenaran empirisme. Ilmu itu bisa saja melalui akal yang disebut dengan rasionalisme. Tapi ingat, dalam teori filsafat pendidikan Islam ada hal yang lebih penting dari akal dan empirisme, rasional dan empirisme, yaitu apa? Yaitu wahyu. Karena manusia pengetahuannya terbatas, pemikiran manusia juga terbatas. Saya ambil contoh misalnya bahwa ketika kita hari ini duduk sekarang di sini misalnya, 1 detik kemudian apa yang terjadi pada diri kita nggak tahu. 10 menit kemudian apa yang terjadi pada diri kita nggak tahu sama sekali. Maka apa yang harus dilakukan di situ? Yang harus dilakukan di situ adalah ada pengetahuan yang terbatas pada diri kita. Kita sadar bahwa pengetahuan kita terbatas. Ketika kita naik bis mau berangkat ke Bandung, kita nggak tahu bis itu akan nyampe atau tidak. Kita nggak tahu kita akan selamat atau tidak. Kita nggak tahu jam berapa kita akan sampai dengan naik bis itu dan lain sebagainya.
tapi dengan nyamannya kita bisa tidur di bis itu, dengan nyamannya kita menikmati perjalanan dan sebagainya. Pada saat itu ada ketidaktahuan, pengetahuan kita tidak mengetahui apakah kita bisa nyampe atau tidak, apakah kita selamat atau tidak. Maka di situ lahirlah yang disebut dengan di luar pengetahuan kita, namanya adalah kita melahirkan keyakinan. Maka dari keyakinan itulah kita memahami bahwa keterbatasan pengetahuan itu ditutupi oleh keyakinan kita. Maka keyakinan itu berbicara tentang wahyu dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita bangun bersama. Jadi teori belajar dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu terlahir dari satu adalah indera dan pengalaman yang disebut dengan empirisme, yang kedua adalah akal yang disebut dengan rasionalisme, dan yang ketiga adalah wahyu yang disebut dengan di luar daripada empirisme dan rasionalisme yang disebut dengan wahyu. Karena itulah konten yang membedakan antara mana Islam, mana yang bukan Islam, mana filsafat pendidikan Islam, mana filsafat pendidikan saja. Itu yang membedakan, yaitu pada wilayah wahyu. Karena keterbatasan pengetahuan kita sehingga melahirkan pengetahuan yang lain yang kita butuhkan, yaitu adalah pengetahuan wahyu. Maka dalam perspektif yang lain, Nurholis Majid dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan bahwa, menyebutkan bahwa yang namanya wahyu itu adalah pengetahuan tertinggi yang diberikan oleh Allah. Sebagai bagian dari kita memahami bahwa apa yang diinginkan Allah, apa yang dilarang Allah, pengetahuan tentang Tuhan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa memikirkan Allah. Karena kalau Allah bisa dipikirkan oleh kita, itu menunjukkan bahwa Allah ini lemah, karena masih bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sehingga Allah Maha Bijaksana menurunkanlah Al-Quran pada diri manusia. Maka kebenaran yang bersifatnya ilmu itu bisa diraih dari indrawi, bisa diraih dari pengalaman, bisa diraih dari akal, dan juga bisa diraih dari wahyu. Maka itulah kebenaran ilmu. Jadi teori belajar yang lahir dari filsafat pendidikan Islam itu harus ada tambahan, tidak hanya indera dan akal, tapi juga harus ada tambahan wahyu di situ yang membedakan antara filsafat pendidikan dengan filsafat pendidikan Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.